Ini bukan gaya-gayaan, dikira modifikasi. Ya modifikasi, ya fungsi, ngono Mas. Ya gengsi, ya modifikasi, ya fungsi gitu Mas. Semuanya harus sesuai dengan fungsi. Jangan hanya karena gengsi Mas. Kendarailah motormu berdasarkan fungsi, bukan karena gengsi. Wah, halo lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya. Balik lagi di Mr. Adrian Channel. Tahun baru 2021. Hanya di tahun baru kali ini semoga teman-teman apa yang diharapkan kedepannya makin sukses, makin jos pokoknya Mas ya. Tahun baru, konsep baru, pemikiran baru, yang baju baru gak usah Mas, gak usah. Pacar baru yo nek duwe nek payu Mas yo. Sing jomblo-jomblo apa wis payu sih mantap. Ya konsep baru sih konsep baru. Bojo baru ojo sampai Mas. Tapi nek oleh izin karo sing wis duwe bojo Mas yo. Nek oleh izin karo yo bojo pertama nek rapopo. Tapi nek gak oleh yo gak usah Mas. Nah, di video kali ini kebetulan di awal tahun sedikit saya nge-review melansir dari postingan Mr. Adrian Channel di Instagram. Kemarin banyak yang komentar ataupun juga di DM-an ataupun juga di Twitternya Mas, ataupun juga di TikToknya. Wah, banyak komentar seperti ini. Tanya-tanya, Mas, oil cooler kayak gini, kayak radiator ini radiator apa oil cooler Mas kayak gini kan? Ada apa? Dikira ini mainan sebenarnya. Ini oil cooler Mas, bukan radiator Mas. Kalau yang ada ini tuh air radiator Mas. Kalau hubungannya sama ini ku radianggep Mas. Hubungannya sama ini radianggep. Nek iki sing ono banyu niku radiator. Kalau ini yang kecil ini oil cooler Mas. Jadi oli cooler itu pendingin. Berarti pendingin oli. Nah pendinginnya dari mana Mas? Ya kan kita berangin Mas, aerodinamis. Oh aerodinamik. Kita berangin dari sini. Jadi oli kan melintasi ini kan Mas. Oli melintasi masuk sini terus mudun mana. Nah, habis ini saya akan terangkan jalur-jalurnya, jalur sirkulasi dan model-modelnya gimana dan apa efeknya. Yang pertama kita keterangan dari sirkulasi olinya dulu. Sebenarnya yang didinginkan itu dari bawah. Intinya dari ini Mas. Di sini kan sebenarnya pompa oli. Nah, ini sudah saya cepotkan, pompa olinya ada di sini. Nah, ini dari bawah lah, dari sini. Di sini kan dari kerengkes kiri itu kan ada filternya. Jadi masuk ke sini disedot Mas. Terus sama pompa oli yang dihubungkan ke gear pompa olinya yang ke askrag. Gitu loh Mas. Nah, ketika dia nyedotnya dari sini Mas ya. Karena ini kan olinya kelem Mas. Tenggelam ke sini. Nah, terus dibawa sama oil sama pompa olinya munggah. Nah, munggah lewat kecerutan lewat jalan uli ini Mas yo. Sini yang aslinya seperti ini. Nah, terus muncul di sini nih. Seharusnya Mas yo. Muncul di sini. Ini saya terangkan standar dulu. Nah, terus lewat di sini. Nah, ini nanti dibagi. Nanti ini sebelah kanan. Ke kanan ini ke sini Mas. Lah, ini kan bak kopling. Bak koplingnya masuk ke sini Mas. Serut. Nah, bisa ke sini juga. Terus dibagi ke sini loh. Ini masuk ke rotor oli Mas. Rotor oli yang kayak corong-corong itu Mas ya, masuk ke askrag. Nah, nanti di askrag dulu nanti dipecah lagi untuk menyebar ke di belakang pistonnya. Jadi kayak gitu untuk modus sirkulasinya. Itu untuk sebelah kanan. Terus masuk lagi Mas ya. Ini ada dua Mas. Yang masuk ke dalam dulu Mas.
masuk keluar ya. Masuk ke dalam. Nah, munculnya di sini. Loh. Nah, muncul di sini Mas ya. Terus masuk ke crankcase sebelah kiri. Waduh, gak bawa crankcase lagi. Sebelah kiri mengulikan transmisi. Apa mengulikan? Menguleni. Mengulini. Melumasi. Wah, Mas. Untuk melumasi transmisi di bagian primernya. As primer jadi transmisi dan dipecah lagi. Kayak gitu. Terus masuk lagi ke sini Mas. Banyak Mas sirkulasi Mas. Ke sini lah. Ini untuk yang sekundernya. Loh, nih. Masuk di sini Mas loh. Loh, ada bolongan. Nah, itu masuk ke sini untuk mengulini melumasi Mas. Jadi kayak gitu. Jadi semuanya gak asal di oli kemana aja kan gak mungkin. Pasti ada jalur-jalurnya. Jadi seperti itu. Nah, itu untuk tipe-tipe standar ataupun juga model-modelnya yang jalur utamanya dulu. Nah, terus setelah itu macam-macam kalau nanti dimodifikasi ataupun juga dibuat oil cooler, ngambilnya dari mana? Pertanyaan kan kayak gitu kan ya. Ngambilnya sama Mas, dari sini Mas. Nah, dari sini pecahan ya Mas yo. Kalau ini yang model kayak gini macam-macam. Ada yang pertama ada yang model di crankcase tengah, ada yang di model bak kopling, ada yang di sini pentilan gini sini Mas. Munggah, macam-macam Mas. Ada yang di sini terus keluarnya langsung di head. Ininya kan ngirim langsung Mas. Jadi dari sini bawah terus sini langsung ngeceroti ke bagian head. Macam-macam, ada yang kayak gini, ada yang dari sini juga. Ada yang dari crankcase tengah satu, ada yang langsung ke head. Langsung ngeceroti. Ada yang dari sini dari bawah munggah ke oil cooler, mudun mana Mas kayak gini. Oh ya, satu lagi Mas tadi Mas. Tadi selain ke dalam ini ada lagi lubang cilik Mas. Ini untuk mengulini, nah ke sini nih, nah lubangnya. Ini untuk ke bagian head. Nah, di head sebelah di crankcase sebelah kanan, baut sunduk sebelah belakang. Sebelah belakang itu oli munggah melumasi di bagian head. Nah itu ya. Nah sekarang untuk yang seperti ini kok dibuntu? Pasti pertanyaannya kayak gini. Apa ya Kak? Terus gimana cara melumasi yang sebelah kanan Mas? Ini langsung ke sini Mas, rot, metu lubang bawah, naik, ini Mas yo, naik ke sini. Ini yang paling bawah, naik ke sini, serut, dia mencari lubang-lubang Mas, mencari lubang-lubang sampai sini, mudun mana Mas, serut, turun lagi, masuk ke sebelah sini. Nah masuk ke sebelah sini, terus baru dia melumasi yang tadi sebelah tengah crankcase kiri, terus lewat sini ke bagian koplingnya, bisa Mas ke sini. Ini dibuntar, jadi biar gak nyebar langsung Mas. Jadi yang bawah itu difokuskan ke sini dulu. Nah, terus masuk lagi ke sini. Oh munggah. Nah terus dari mana pendinginnya gitu Mas? Ya yang namanya mesin Pak peda banter masuk gak kena angin gitu Mas. Ya paling tidak sirkulasi, bukan membagikan melewati konduktor pengantar panas. Intinya membagikan panasnya ke sini. Terus yang ini pendingin ini dikena angin. Nah mungkin teman-teman bisa upgrade juga, dikasih kipas. Tapi cuma madep ngarep Mas, podo ae Mas, kipasnya kalah. Yo piye kipas munyer kanan, kena angin munyer kiri. Ya podo ae Mas, mending kasih kipas-kipasan dari gak usah sebenarnya gak usah kipas. Yang penting ini kasih. Jangan ditutupi pakai yang model-model variasi sing buntet Mas. Nanti mending sekalian pakai kardus, dibentuk, ditulisin oil cooler. Kayaknya kayak gitu ya. Untuk model yang dimaksud oil cooler itu mendinginkan oli yang dari bawah melewati saluran-saluran oli yang kecil-kecil hampir mirip dengan radiator, kena angin gitu loh. Nah sudah paham ya, ini bukan mainan teman-teman. Nah saya kira cukup seperti itu, gak ada tambahan lagi di sirkulasi oli. Nah untuk macam-macamnya ada yang tadi ya sudah disebutkan ya, dari bawah sini
ada yang langsung ke atas, ada yang wah macam-macam. Nah sekarang kelebihan dan kelemahannya apa? Untuk kelemahannya mas ya, kelemahannya kalau filter teman-teman itu gak bener-bener bersih, ya bisa buntet mas. Ataupun juga oli teman-teman pakai oli tong-tongan atau tong ageng sing kewentel mas, munggah rene lah kok ternyata ada apa bunto nih, ada yang apa kental-kentelan uli bunto nih yo gak bisa munggah mana mas. Padha ae sebenarnya itu, tapi jarang. Yang penting filter oli yang di bawah ini, yang di sini itu harus bener-bener bersih, clear. Jadi kalau tap oli harus dibersihkan. Itu untuk kelemahannya. Terus yang kedua lagi untuk kelemahan, kalau pasang oil cooler itu teman-teman harus menambah yang sebelumnya olinya berkapasitas 1 liter. Jadi teman-teman harus menambahkan biaya setiap bulannya untuk mengupgrade oli menjadi 1200, 1 liter 200 mili. Karena kapasitas 200 cukup, 1100 juga cukup sebenarnya mas. Kalau motor standar, tapi ini stroke up mas. Jadi paling tidak harus ditambahi 1200. Kayak motor-motor Sonic CBR itu kan 1200 kayak gitu. Nah, jadi itu pengeluaran penambahan biaya setiap bulannya. Per berapa kilometer gitu. Nah, terus kelemahan selanjutnya lagi kalau ini apa? Kalau nggak ada dana mas, yo mek tombol pengen tok mas. Jadi kalau nggak punya, tinggal beli handpadnya, kamu beli ini ya. Handpad rusak kan? Di mana belinya? Di perempatan. Perempatan sana. Yang lebih dekat. Aku nggak punya nomornya kau. Saya belum belanja. Ya itu kan, aku nggak punya nomor BDM biasanya kan. Dibelikan apa di mana? Belikan aja dah mas, kita. Udah ya? Ya udah, tak belanja. Nanti kesini lagi ya? Saya kesini apa diantar? Wah, asik. Delivery order. Cutting. Siap. Nah, kebetulan. Jadi untuk kelemahan yang terakhir, teman-teman, nek ketika ingin tapi gak duit, jadi mek ngecap mas. Itu mas. Ya pengen tapi ora duit mas. Ya nabung. Ora racun mas iki mas. Jadi wis gak usah berkendak, gak usah reguler ribet ngene iki, nambah duit mending dituku jajan atau tuku rokok. Ojo mas diobong malah. Mending dituku nyelengi kanggo masa depan. Mending seperti itu aja. Nah, untuk kelebihan. Nah, kelebihan yang pertama itu oli lebih mesin pasti efeknya lebih dingin daripada sebelumnya. Enggak mungkin lebih adem tuh mas. Apa sampean numpain ukuran salju, enggak mungkin. Mungkin salju ya panas. Tetap lebih dingin dari tanpa menggunakan oli. Itu. Terus kelebihannya lagi mesin ya seneng mas. Mergo adem. Sing panas iku atiku be atine dhek sing panas. Nek atiku wis adem alhamdulillah. Nah, terus apa lagi ya? Kelebihan selanjutnya. Kelebihannya yo apik di sawang, Mas. Apik di sawang yo kena gawe bahan paidoan yo aman. Los. Saya kira seperti itu karena cuacanya ndak mendukung, mau hujan Mas ya. Habis ini saya ada undangan nikahan, kerap mas nikahan mas. Karek ngenteni sesuk. Kok nek nikahan teko kabeh mas yo, seluruh subscriber dan follower dimanapun anda berada. Nek aku nikah teko kabeh, tak sewakan lapangan dan stadion sama gor. Capek pak teko, kasih teko, subscriber teko. Kocok-kocok Facebook kabeh teko kabeh yo. Terima kasih dan sampai jumpa.